Bersukacitalah dalam doa, dan bersukacitalah dalam pengharapan. Kenapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah fenomena baru tengah menyita perhatian dunia maya. Sekelompok remaja, para penghafal Bible atau kitab suci orang Kristen, muncul dengan semangat yang begitu luar biasa, menghafalkan ayat demi ayat dari Bible mereka yang diyakini sebagai kitab suci. Belakangan ini, dunia maya dibuat heboh oleh sebuah fenomena yang tidak biasa ini, dan beredar sekelompok remaja penuh semangat dan keyakinan menghafalkan kitab suci mereka. Dan ini sebuah pemandangan yang sangat-sangat jarang terlihat di media sosial. Nah, namun di balik keunikan itu muncul sebuah pertanyaan besar yang tak bisa diabaikan. Apakah memang semangat mereka ini terinspirasi dari tradisi para penghafal Al-Quranul Karim? Dari generasi ke generasi, umat Islam telah menjaga kalamullah dengan hafalan yang hidup, bukan sekedar tulisan di lembaran, tetapi tertanam dalam hati jutaan manusia di seluruh penjuru dunia. Nah, ikhwafillah, kita akan lihat dan kita perlu jujur ya ikhwah, mungkinkah mereka dapat mencapai tingkat ketepatan seperti hafalan Al-Quran? Sebab Bible yang mereka hafalkan kini bukan lagi satu naskah tunggal yang utuh. Teksnya telah mengalami revisi, penambahan, dan pengurangan di berbagai versi dan bahasa. Bahkan versi antara Katolik, Protestan, dan Ortodok pun berbeda dalam jumlah kitab dan isi. Maka bagaimana mungkin sesuatu yang tidak tunggal bisa dihafalkan secara seragam? Apakah bisa ataupun tidak? Nah, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana isi dari videonya, dan kami tanpa mengeditnya, kami tanpa membuat musik di dalam videonya, karena memang ini kami langsung mengambil dari video YouTube yang bersangkutan. Baik, kita akan lihat bagaimana isinya ya, silakan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan. Bersukacitalah dalam doa, dan bersukacitalah dalam pengharapan. Kenapa ya? Bersukacitalah dalam doa, dan bersukacitalah dalam pengharapan. Kenapa ya? Kenapa ya pemerintah? Bersyukurlah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah memang mereka menghafalkan kitab sucinya itu terinspirasi dari para penghafal Al-Quranul Karim seperti yang kita akan tampilkan sekarang ini? Silakan ya, Ikhwah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath, ara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, innahu kana tawwaba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا
ورفع بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. Ayat paling nomor 2 dari atas. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. Mundur 2 halaman ayat paling atas. الملك يومئذ Mundur 2 لله halaman ayat paling atas. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. Ayat paling bawah. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. Mundur 7 halaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayat paling bawah. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. Mundur 11 halaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Ayat paling bawah. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. Surah Al-Juz. Halaman 19 و300. Nah, ayat 13 و100. wa-mi'ah. Jazakumullah khair. Mashkur. Baik, sahabat Asik Ngaji, sekali lagi kami katakan ini sangat menarik dan sangat-sangat unik. Ada seorang pendeta yang bertanya kepada kami, kepada umat Islam mobil khususnya, umat Islam itu menghafal Al-Quran, mereka tidak tahu arti dan tidak tahu maknanya. Jadi cuma bahasa Arab saja. Karena kalian selama ini baca cuma huruf-huruf Arab, cuma tajwid dan segala macam. Kalian tidak paham artinya. Doa Al-Fatihah saja dari 100 orang mungkin tidak ada satu yang ngerti itu. Ya, karena semua disajikan dalam huruf Arab. Itu memang strategi jualan agama. Maka kami sudah nyatakan sebelumnya bahwa ketika umat Islam menghafal Al-Quran, itu mereka sudah mengetahui bahasa aslinya. Jadi yang dihafal itu bahasa asli, bahasa Al-Quran dengan bahasa Arabnya. Dan umat Islam sudah menghafal Al-Quranul Karim, yang paling tidak menghafal suratul Fatihah yang dibaca dalam salat. Adapun, sekali lagi, adapun terjemahnya, adapun maknanya, kan kita tinggal melihat Quran terjemah. Berarti dalam hal ini umat Islam sudah mendapatkan 2 poin plus. Yang pertama, menghafal bahasa aslinya. Yang kedua, tinggal kita mempelajari terjemahnya atau tinggal kita mempelajari artinya, sudah selesai. Berarti kedua-duanya faham. Cara bacanya, cara menghafalnya, kemudian cara mengertinya dengan dibantu oleh terjemah. Nah, sama halnya misalkan seperti ini. Kalau misalkan kita tidak mengetahui bahasa Arab, ya kita tinggal belajar. Kenapa susah begitu ya? Kita juga yang mungkin dari daerah masing-masing seperti daerah Sunda, daerah Jawa, kemudian Sumatera, Kalimantan, dengan berbagai macam bahasa mereka yang mungkin mereka belum bisa bahasa Indonesia. Ketika mereka belajar bahasa Indonesia, maka dengan belajar itu akan bisa bahasa Indonesia. Yang sama halnya dengan kita. Kita sekarang bisanya misalkan bahasa Indonesia, kemudian kita tidak bisa bahasa Arab. Ya tinggal gampang. Kita belajar bahasa Arab, maka di sana kita akan bisa bahasa Arab. Jadi masalahnya di sini bukan bisa atau tidaknya, bahasa Arab atau bukannya, bukan di sana. Masalahnya mau tidak belajarnya. Kan kita juga belajar bahasa Indonesia, kita tahu bahasa Indonesia. Kita belajar bahasa Inggris, kita tahu bahasa Inggris. Makanya Nabi SAW menekankan kepada umat Islam untuk talabul ilmi, untuk mencari ilmu. Karena mencari ilmu itu kewajiban. Itu kata Nabi sudah dijelaskan dan ini menjadi landasan bagi umat Islam. Nah, jadi, Pak Pendeta, Anda jangan mengatakan kepada umat Islam bahwa umat Islam itu tidak bisa artinya, tidak tahu artinya. Padahal arti tinggal dibaca dan kita sudah paham cara membaca bahasa asli daripada Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, ada saja yang mengatakan bahwasannya hafalan itu adalah kognitif yang paling rendah, level yang paling dasar, dan itu katanya mengacu kepada taksonomi Bloom. Ya, jadi sebuah teori seperti itu. Padahal, ya kalau misalkan kita melihat realita dan faktanya, ternyata non-Muslim juga sekarang ini mereka juga menghafal Bible-nya, menghafal kitab suci yang mereka yakini sebagai kitab suci. Alhamdulillah, sekali lagi ini sangat menarik. Semoga berita kali ini bermanfaat untuk kita semua. Aku qouli hadza, ala fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.